Shalom. Saya percaya hari ini Tuhan ciptakan untuk saudara dan saya untuk kita dapat terus bersuka cita di dalam Tuhan. Amin saudara. Terus mengucap syukur dalam Tuhan. Di dalam segala hal karena itu firman-Nya. Saudara amin. Haleluya. Karena Engkau sumber sukacita kami Tuhan. Kami terima sukacita itu hari ini. Ketika kami menyanyikan pujian hanya kepadamu, Allah kami yang hidup. Sama-sama kita angkat suara kita. Katakan, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan. Mari sama-sama. Sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku. Dia girangkanku. Oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh Dia girangkanku. Oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Mari sama-sama bertepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Haleluya. Dengan hati yang bersyukur katakan, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku harinya siapa saudara? Harinya amin. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh, Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh, Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, katakan. Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, 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 Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Boleh sambil bertepuk tangan katakan, Dia girangkanku. Oh, oh, bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Angkat dua tangan berkatakan, Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Sekali lagi katakan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk sukacita yang penuh yang Kau berikan untuk setiap kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terus penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu ya Bapa. Engkau yang mengambil alih setiap anak-anak-Mu, mengambil alih setiap hati, mengubah setiap hati. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hati setiap kami Tuhan. Ubah hatiku, jalikanku, jamalah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus,
sukacitanya Tuhan, katakan pujian dari awal. Katakan Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, yes Lord. Penuhi kami. Ini kerinduan kami Tuhan. Oh, ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Sekali lagi dengan penuh cinta katakan, Allah Roh. Pandang Yesus saudara. Ubah hati setiap kami, ubah hatiku. Oh, celikanku, jamalah ku rindu hadir. Ayo sama-sama angkat dua tanganmu dan katakan, ku sembah kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau
kasih yang seperti kasih-Mu Tuhan Yesus. Tidak ada kasih yang seperti kasih-Mu yang terus ada buat kami, yang terus mengasihi kami tanpa syarat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yes. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu Yesus. Sungguh tiada lagi, sungguh tiada lagi kasih seperti ini, kasih seperti ini. Oh, sanggup mengubahkan hidup menjadi baru, menjadi baru selain kasih-Mu Yesus. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Oh, Kau ku kagumi, oh dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada dua. Katakan amin. Ku akui, amin, dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya.
untuk kasih-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Saya persilakan Ibu Natalia untuk berdoa. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, terpujilah nama-Mu Roh Kudus. Berbahagialah kami semua saat ini. Terberkatilah semua daripada kami yang hari ini dapat hadir di dalam ibadah Women of Love ini Tuhan. Kami wanita-wanita maupun pria-pria, istri, suami, anak-anak, mungkin apapun kan Tuhan, berbahagialah kami. Terima kasih Bapa, kami sungguh memuji kebesaran-Mu, kami sungguh memuji kuasa-Mu, kami sungguh memuji kedaulatan-Mu di dalam kehidupan kami. Sampai saat ini, Kau masih pegang kehidupan kami, Kau masih pegang hati kami, pikiran kami, jiwa roh kami. Tuhan, terima kasih. Tuhan, terima kasih untuk segala-galanya Tuhan. Kami percaya pada firman-Mu yang mengatakan, mari datang kepadaku yang lemah, letih, dan lesu. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Oleh sebab itu Tuhan, kami hadir di tempat ini hari ini. Sebab kami rindu mendapat kelegaan, kepuasan, pemulihan, kekuatan daripadamu. Oleh sebab itu kami berkumpul setiap hari Selasa di tempat ini Tuhan. Beribadah bersama-sama supaya terjadi pemulihan, terjadi mujizat, terjadi kesembuhan, terjadi kemenangan di dalam setiap pribadi lepas pribadi. Dimanapun kami berada saat ini, apapun yang kami lakukan, kami percaya kuasa-Mu menjangkau setiap daripada jiwa yang rindu datang kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, di tengah-tengah kelemahan kami, kesusahan kami, maka kuasa-Mu semakin dahsyat terjadi di dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga menjadi kemuliaan bagi nama-Mu, menjadi berkat buat banyak orang yang kami tahu hanya satu Tuhan. Kami terus mau mencari Engkau. Kami terus mau bersemangat. Kami tidak mau putus asa. Kami mau terus bersemangat menjalani kehidupan kami. Apapun saat ini kondisi kami, dimanapun kami berada. Mungkin ada yang lemah letih lesu. Mungkin ada yang beban berat, hancur hati. Mungkin ada yang kekecewaan yang berat. Mungkin ada yang sedang sakit. Mungkin ada yang sudah putus asa dan tidak ada jalan keluar. Tapi kami percaya, kami punya Tuhan yang dahsyat, yang sudah pernah menolong kami sebelumnya, yang sudah pernah memberikan mujizat demi mujizat di dalam kehidupan kami. Dengan Tuhan yang sama, kami akan berjalan kehidupan kami ini Tuhan bersama dengan Kau. Dengan Tuhan yang sama, Tuhan Yesus Kristus, kami akan keluar sebagai pemenang. Tidak ada yang mustahil dalam nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, oleh sebab itu kami terus bersemangat Tuhan. Kami tidak mau lemah letih dan lesu. Kami mau terus mencari Engkau, sebab Kau hanya akan memberikan kebaikan dan kebaikan dan kebaikan di dalam kehidupan kami. Amen. Keluarga kami, gereja kami, bahkan bangsa dan negara kami Indonesia. Terima kasih Tuhan untuk damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu yang Kau berikan untuk setiap daripada kami setiap hari. Anugerah-Mu, kasih-Mu yang berlimpah-limpah setiap pagi. Tuhan, terima kasih. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan. Kami mau dengarkan firman-Mu hari ini. Tuhan berkati Bapak John Max Tuhan. Biar hamba-Mu memberitakan hanya perkataan-Mu saja yang keluar dari lidah dan bibirnya, sehingga kami semua tidak terkecuali diberkati dan dipulihkan dan dikuatkan oleh firman-Mu Tuhan. Sebab kami tahu, kami hidup bukan hanya dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah sendiri, yang menjadi kekuatan bagi tubuh rohani kami, sehingga menghidupi tubuh jasmani kami. Terima kasih Tuhan, berkati semua internet, alat-alat apapun, dimanapun kami berada, mungkin di kendaraan, di perjalanan, dimanapun Tuhan, di kantor, di rumah, di dapur, dimanapun kami berada. Tidak terbatas kuasa Tuhan untuk memberkati kami hari ini. Dan kami semua Tuhan siap menerima berkat-Mu di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit kembali untuk hidup kami. Kami mau menerima berkat-Mu hari ini. Haleluya. Amin. Kasih-Mu tiada
persilakan kepada Pendeta John Max. Haleluya. Ya, saudara-saudara yang kekasih, kalau saudara bisa dengar suara saya dengan jelas, boleh kasih tanda lambaikan tangan. Baik. Puji Tuhan, sebelum kita dengar pesan Tuhan pada siang hari ini, saya ajak kita bersama-sama sekali lagi tundukkan kepala, mohon Roh Kudus memberikan pencerahan. Roh Kudus yang baik, yang menyertai kami senantiasa, hari ini kami mau berikan ibadah ini untuk kesukaan Tuhan. Dan sekaligus kembali lagi kami mau diajar, kembali lagi kami mau diingatkan, dituntun, diperbaiki, dipulihkan, agar kami boleh berjalan bukan dengan agenda-agendanya kami, tapi dengan agendanya Tuhan dalam hidup kami. Jangan lewatkan seorang pun yang mengikuti ibadah pada siang hari ini kembali melakukan aktivitas tanpa berkat Tuhan. Urapi hamba-Mu, layakkan menjadi berkat. Dalam nama Yesus kami sambut firman Tuhan. Amin. Ya, saudara-saudara yang kekasih, wanita-wanitanya Tuhan, untuk mungkin ada beberapa pria yang mengikuti. Hari ini Tuhan sepertinya mengarahkan saya untuk berbicara betapa pentingnya kita menjadi penjaga keluarga. Saudara-saudara, yang menjadi penjaga keluarga itu bukan kepala rumah tangga. Ya, dia termasuk, dia pemimpin, harus jaga. Tapi bukan berarti dia adalah satu-satunya penjaga keluarga. Kita anggota keluarga dipanggil untuk saling membantu. Ya, saudara-saudara, seperti yang saya akan baca misalnya di dalam Efesus pasal yang keempat ayat yang kedua, Efesus 4 ayat 2, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Ya, saudara-saudara, kita dipanggil untuk saling membantu. Di dalamnya, ya membantu soal apa? Membantu menjaga keluarga. Menjaga keluarga, saudara-saudara, itu kehendak Tuhan. Coba minta tolong ya, mungkin Desi yang akan tampilin ini PowerPoint. PowerPoint yang ke-11. Di situ saya udah kasih ayat tanpa harus kita buka Alkitab kita. PowerPoint yang ke-11. Tuhan memerintahkan kita ya untuk menjaga keluarga. Siapapun kita, entah itu pria ya, saudara-saudara, bukan yang ini, Des. PowerPoint yang ke-11. Siapapun kita, saudara, sebagai ibu, sebagai oma, sebagai mertua, sebagai istri, sebagai anak, ya, sebagai tante, sepupu di dalam keluarga di mana saudara tinggal, saudara dipanggil untuk menjaga komunitas keluarga saudara. Di dalam Kejadian 4 ayat 9, Tuhan bertanya kepada Kain, Kain, di mana adikmu? Apakah Tuhan sedang tidak tahu bahwa Habil sudah mati dibunuh oleh Kain? Tentu tidak. Tentu Tuhan tahu adiknya ini dibunuh sama kakaknya. Dan Allah bertanya kepada Kain, Kain, di mana adikmu? Lalu Kain berespon dengan mengatakan begini, apakah aku penjaga adikku? Saudara-saudara, ini ya sebenarnya yang ditunggu oleh Tuhan. Tuhan mau sebenarnya mau berkata, iya, you harus jaga adikmu. Karena perilaku Kain tidak seperti apa yang Tuhan mau, maka konsekuensinya, saudara-saudara, Kain diusir dari komunitas orang-orang benar. Hidup dalam keterasingan, saudara-saudara. Menjadi pengembara di dalam dunia yang garis keturunannya jauh dari kasih karunia Tuhan. Di dalam PowerPoint yang nomor 11 yang saya kasih tadi, ya saudara-saudara,
Ibrani 12 ayat 15 berkata begini, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Jaga, agar jangan tumbuh akar pahit. Ya, mesti dijaga. Kalau nggak dijaga ini konflik bisa terjadi dalam rumah tangga. Sangat memungkinkan, saudara-saudara, konflik itu sangat memungkinkan. Kalau nggak sampai diselesaikan dengan cara yang baik dan mengalami pemulihan, ini akan menimbulkan akar pahit. Yang apa, saudara-saudara? Yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Ini akar yang sangat-sangat memungkinkan, sangat masif terjadi di dalam perpecahan keluarga-keluarga Kristen. Itu kan karena akar pahit yang terjadi. Kalau sudah mulai ada akar pahit, ini kan ujung-ujungnya keluarga pecah. Tidak sedikit dari mereka akhirnya bukan cuma pecah, tapi ya ada divorce terjadi. Ya, saudara-saudara. Kalau sudah seperti ini, keluarga tidak akan mungkin bisa maksimal. Tidak akan bisa maksimal. Saudara-saudara. Keluarga tidak akan bisa betul-betul berdampak. Kalau gereja terdiri dari keluarga-keluarga yang broken, ya dia tidak akan bisa tangkap visi Tuhan. Bagaimana bisa berdampak buat orang lain? Dia sendiri hancur. Saudara-saudara. Walaupun kalimat ini ditujukan untuk komunitas saudara seiman. Ya, saudara-saudara. Kalimat ini tadi ayat Ibrani untuk saudara seiman. Nah, untuk saudara seiman saja kita dipanggil untuk menjaga, konsekuensi logisnya apa? Ya apalagi keluarga sendiri. Seperti itu. Sama ayat paralelnya misalnya di dalam Kisah Rasul 20 ayat 28 berkata begini. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Jadi kepada saudara seiman saja kita harus saling menjaga. Apalagi keluarga kandung sendiri. Jadi ini hal yang pertama yang kenapa saudara dan saya dipanggil untuk menjadi penjaga atau saling membantu untuk menjaga. Karena ini kan kehendak Tuhan. Sekarang coba dari awal. Yes. Dari awal, dari PowerPoint yang pertama. Coba kita lihat PowerPoint yang kedua. Ingat ya, sesuatu yang tidak dijaga dan dirawat itu akan cepat hancur dan rusak. Ini sesuatu yang bisa kita terima dengan logis kan? Iman itu bukan kita tidak bisa terima dengan logis loh. Iman itu bisa kita terima. Ya, kita bisa mengerti dengan pikiran kita. Kehendak Tuhan harus kita mengerti dulu. Orang terima Tuhan, dia harus mengerti dulu, setuju dulu dengan apa yang dia pikirkan. Ya kalau orang nggak setuju, ya mereka akan tolak Tuhan. Nah, saudara-saudara, tubuh kita misalnya ya, kalau kita nggak rawat sejak muda, ya jangan salahkan Tuhan. Ya ada beberapa orang mati muda. Ini masuk wilayah teologi ya, saudara-saudara. Ini masuk wilayah teologi. Tuhan tuh tidak menetapkan orang loh. Matinya kapan. Tuhan ingin, atau belum saya ngomong yang ini, Tuhan itu tahu kapan orang matinya kapan. Tuhan tuh bukan pencabut nyawa. Kehendak Tuhan supaya kita memenuhi destininya. Destininya Tuhan tuh apa? Supaya kita umurnya panjang. Ingat itu ya, Bapak Ibu. Supaya kita umur panjang. Berulang-ulang terus sering kita dengar di dalam Alkitab, Tuhan ingin kita umurnya panjang. Misalnya yang terkenal, hormatilah ayah dan ibumu supaya panjang umurmu. Amsal 3 misalnya. Berbahagialah orang yang berjalan dalam hikmat. Orangnya tuh bijak ya.
cermat, cerdas, ya, smart. Dia bisa umur panjang. Kata firman Tuhan, berbahagialah orang yang berjalan dalam hikmat, karena umur panjang akan diberikan kepada mereka. Jadi Tuhan ingin umur kita panjang. Tapi kalau kita enggak cerdas, enggak cermat, enggak merawat, enggak menjaga tubuh, kita bisa umur pendek. Ya, saudara-saudara. Umur 30-an udah kena diabetes. Ya, udah hipertensi. Ya, ada banyak keluhan-keluhan. Umur 40-an bisa kolaps. Ya, umur 50-an bisa orang meninggal dunia. Saudara-saudara, kalau kita ke rumah duka, tidak sedikit ya, kita lihat, ya orang masih muda ya, masih umur 52 ya, masih umur 57 ya, belum 60 ya. Kenapa saudara-saudara? Itu berkaitan dengan tubuh yang mungkin udah tidak bisa lagi menyimpan jiwa dan roh kita karena rusak. Kendaraan ya saudara-saudara. Saudara beli mobil, punya motor, coba aja nggak servis-servis. Pakai aja tuh bertahun-tahun. Pakai aja setahun, nggak usah servis. Tapi pakai terus. Ya, rusak. Saudara mungkin bukan pekebun yang punya perkebunan berhektar-hektar. Tapi paling tidak mungkin di antara wanita-wanita Tuhan yang hari ini hadir, ya punya kebun kecil di pengarangan depan rumah, atau di belakang rumah, atau di atas, begitu. Nah, saudara-saudara yang punya atau nanam pohon, coba aja saudara nggak rawat ini pohon. Mati lama-lama. Nggak bertumbuh. Rumah yang ditempatin dengan rumah yang tidak ditempatin, selama berbulan-bulan atau lebih dari setahun lebih gitu ya. Rumah yang nggak ditempatin lama-lama rusak. Kenapa yang ditempatin lebih awet? Karena ada orangnya. Jadi kalau ada kerusakan langsung dibenerin, dijaga, dirawat. Jadi ini hal yang kedua saudara-saudara yang bisa kita terima. Kenapa saudara-saudara perlu menjaga keluarga? Next PowerPoint yang selanjutnya. Keluarga juga sama. Saudara-saudara. Kalau keluarga itu tidak dirawat, ya akan hancur. Tidak sedikit saudara-saudara orang tua yang tidak menjaga anaknya. Ya saudara-saudara, pinter, cerdas, tapi tidak pernah kenal Tuhan secara pribadi. Pinter, cerdas ya saudara-saudara, tapi akhirnya tidak peduli sesama. Pinter, cerdas, tapi depresian. Ya, pinter, cerdas, terikat dengan gadget ya. Hari itu berjam-jam, lebih dari 10 jam. Itu bangun tidur, jalan, makan, ya siang, sampai sore, sampai malam. Mau tidur, terikat dengan gadget. Beberapa anak-anak muda nggak suka sport. Ya. Atau ini juga sebaliknya antara suami dengan istri. Mereka tidak saling menjaga. Banyak orang terluka. Banyak suami-suami bisa juga terluka. Banyak anak-anak juga mati muda atau kolaps di waktu masih muda. Nggak ngerti, nggak cerdas, nggak cermat. Broken. Next. Saya bukan penganut yang begini ya. Kadang-kadang kita sering dengar kan beberapa pembicara atau kita lah aktivis. Jangan apa-apa nyalain iblis, ini salah lu. Lu bangkrut nyalain iblis. Lu sakit nyalain iblis. Ya, broken nyalain iblis. Bisa bener, bisa nggak bener, Bapak Ibu. Ya, kita harus netral, harus smart ya, harus pakai akal ya. Betul, kita nggak bisa nyalain iblis karena bisa saja ini kesalahan kita. Tapi saudara-saudara ingat ya, di balik kesalahan kita, ternyata saudara-saudara, hulunya itu ada kuasa kegelapan yang membawa kita, yang mengkondisikan kita, yang menggiring kita untuk jadi seperti ya
untuk menjadi orang-orang yang mengalami kehancuran. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan, kata Yohanes 10, bagian yang pertama. Jadi kalau iblis datang sama keluarga saudara, ingat ya, cuma 3 hal saja yang dia lakukan. Yang pertama, dia akan curi. Dia mau curi apa, saudara? Dia mau curi keuangan saudara. Ini bukan kayak tuyul ya, saudara. Bukan kayak tuyul, setan yang kita mungkin pernah dengar, pencuri, dia buka brankas, dia buka peti lemari besi, lalu tiba-tiba hilang. Bukan begitu. Dia bisa taruh paradigma di dalam diri seseorang, ya, menjadi orang akhirnya menjadi boros. Karena apa? Karena kebutuhan penghargaan diri. Nah, lu mesti punya ini, lu punya ini, lu mesti punya ini. Ya, lu kalau nggak sekolahin anak lu di sini, lu kalau nggak punya rumah di daerah ini, lu nggak bakal berharga. Iblis taruh, ya, tipu muslihatnya di dalam jiwa seseorang. Sehingga konsep paradigmanya berkata, wah, gue harus punya ini, harus punya ini, harus punya. Akhirnya dia punya perilaku atau kehidupan yang boros. Nah, uang sebanyak apapun habis, saudara-saudara. Beberapa orang akhirnya terjebak kepada judi online, bisa saja seperti itu. Dia curi juga kemesraan, saudara. Banyak suami-suami dan istri udah nggak mesra. Mesranya cuma di Facebook, supaya orang lihat. Setelah foto, cetrek. Kan di posting, itu kan mesra itu. Tapi setelah foto, ya udah, sendiri-sendiri lagi. Jadi pegangan-pegangannya, senderan-senderannya, nempel-nempelnya itu cuma di IG atau di Facebook, supaya ya orang lihat kita baik-baik aja. Padahal mah secara de facto, ya tidur udah misah, nggak ada peluk mesra, nggak ada cium lagi, saudara-saudara, udah frigid. Mencuri kemesraan, mencuri hubungan baik antara bapak dengan anak, khususnya anak laki-laki. Ya, saudara-saudara, banyak bapak tuh nggak akrab dengan anak laki-lakinya. Saudara, apakah ini memang sudah ditentukan begitu? Tidak. Anak laki-laki memang dekat sama mamanya. Dia kalau ngomong soal pasangan hidup, dia seneng dengan lawan jenisnya, ngomong sama mamanya. Apakah seperti itu? Enggak. Kenapa? Karena memang bapaknya nggak punya hubungan yang baik. Seperti itu. Bapak yang baik, dia bisa curhat-curhatan soal pasangan hidup juga dengan bapaknya juga. Setelah itu apa? Dia membunuh apa? Membunuh perasaan, membunuh keintiman, membunuh jam-jam yang seharusnya diberikan kepada orang-orang yang dikasihi, membunuh hubungan keintiman dengan Tuhan. Lalu setelah ini, saudara-saudara, ya kita akan bertindak bodoh, bertindak ceroboh. Ada luka, ada kerugian, dan akhirnya kita menderita. Ketika menderita, saudara-saudara, bukannya datang kepada Tuhan, datang kepada konselor Kristen, datang kepada pembina-pembina rohani, akhirnya kompromi, datang ke orang pinter. Seperti itu. Ada beberapa mereka yang akhirnya kecewa kepada Tuhan dan meninggalkan Tuhan. Ya, binasa. Mencuri, membunuh, dan membinasakan. Ya, saudara-saudara. Jadi bukan apa-apa iblis, tapi kita perlu ingat. Saudara, Tuhan bilang begini, berjaga-jagalah, lawanmu si iblis. Mengaum-ngaum, siap menerkam siapa saja orang yang lengah. Next. Jadi akhirnya, saudara-saudara, banyak anak-anak Tuhan kena jebakan dari kuasa kegelapan yang menghancurkan keluarga. Beberapa lari, akhirnya tanpa disadari, terikat dengan obat-obatan tertentu, ya, terikat dengan drugs, minum-minuman keras, ganja, pil-pil ekstasi, suntik, seperti itu. Tanpa disadari ada beberapa orang seperti ini. Beberapa orang akhirnya terikat dengan pornografi atau porno aksi, saudara-saudara. Beberapa akhirnya terluka. Beberapa terikat dengan judi online.
Ini kan pelarian, Bapak Ibu. Beberapa terikat dengan hobi. Hobi itu tidak dilarang loh, saudara-saudara. Saya juga punya hobi. Ya, saudara-saudara. Tapi hobi itu harus jadi hamba, bukan jadi tuan. Kita harus jadi tuan atas hobi kita. Gara-gara hobi, saudara-saudara, orang bisa meninggalkan waktu-waktu yang diberikan untuk keluarga, untuk Tuhan, untuk pelayanan. Itu namanya hobi jadi tuan, saudara-saudara. Dan ini merupakan jebakan. Saya kasih beberapa contoh ya, saudara-saudara. Banyak di Alkitab tuh ada contoh. Alkitab itu fair, jujur. Dia bukan cuma menceritakan hal-hal yang baik dan terlalu banyak itu. Tapi juga Tuhan menyatakan hal-hal yang buruk. Bukan untuk mengajarkan, tapi untuk menjadi pelajaran. Next. Misalnya ya, keluarga Adam. Keluarga Adam itu kan hancur. Konsekuensinya apa, saudara-saudara? Konsekuensinya dia kehilangan yang sangat berharga. Apa yang sangat berharga? Taman Eden. Taman Eden itu bicara tentang hubungan dengan Tuhan. Taman Eden itu bicara tentang kemuliaan, kesukacitaan, kedamaian, berkat secara holistik. Itu Taman Eden. Tapi kan akhirnya Adam dan Hawa harus kehilangan itu. Dan betapa ribetnya, saudara-saudara, untuk berjumpa dengan Tuhan ketika keluar dari Taman Eden. Mereka harus mempersiapkan korban, harus jaga hati, jaga hidup, aturannya seperti ini. Wah, begitu ribet. Dan mereka untuk makan saja, saudara-saudara, beda dengan di Taman Eden tentu. Kita tidak bisa lihat ya seperti apa di Taman Eden. Satu kali kelak kita akan ngerti seperti apa nanti kalau kita jumpa dengan Tuhan dalam kekekalan. Tapi paling tidak, saudara-saudara, untuk makan, untuk tidur, untuk istirahat, itu sangat berbeda di luar Taman Eden. Kenapa, saudara-saudara? Karena Hawa jatuh di dalam pencobaan, kalah. Nah, ketika Hawa digoda oleh iblis, yang mengakibatkan hilangnya Taman Eden dalam kehidupan mereka, saya ingin tanya sama saudara-saudara, kira-kira Adam ada di mana ya? Wah, Adam lagi nonton MotoGP, Pak, di Mandalika, Pak. No, saudara-saudara. Adam itu ada dekat Hawa. Tapi Adam diam. Adam tidak mau peduli. Ya, saudara-saudara. Karena Adam tidak mau menjaga istrinya, akhirnya konsekuensinya terjadi. Saudara, kalau saudara lihat monitor, gambar di bawah sebelah kiri, saudara. Itu gambar Lot, ya saudara-saudara, bapaknya itu, yang berbaring. Itu lagi dicekokin minuman keras sama Cici. Ya, adiknya ngikut aja. Kenapa, saudara-saudara? Ketika ada Lot keluar dari Sodom dan Gomora, lalu mampir di satu daerah, ini Cici ngomong sama adiknya, Dek, sini Dek. Ini nanti kita jadi perawan tua ini. Siapa yang mau menikah dengan kita? Coba. Brengsek banget nih. Kita hidup kayak begini nih. Nanti akhirnya kita nggak punya keturunan. Sini Dek, Cici punya usul. Bagaimana kalau kita bikin papa mabuk? Ini kebetulan aku bawa ini 1 krat cap tikus. Ada Johnny Walker 2 botol. Anggur orang tua 4 botol. Si adek ngomong, wah itu ide brilian tuh. Coba bayangin. Bapaknya dibuat mabok, lalu lagi mabok, cicinya akhirnya tidur dengan bapaknya. Lalu hari kemudiannya, giliran adeknya bikin bapaknya mabok. Lalu adeknya tidur dengan bapaknya. Ini 2 anaknya hamil. Saudara-saudara, ini perilaku ya. Dari mana sebenarnya? Perilaku dari Sodom dan Gomora. Ini praktek-praktek beginian udah biasa. Tapi kenapa kok akhirnya nyeplak banget di antara Cici dan adek ini? Karena patut diduga ya saudara-saudara, bahwa Lot dan istrinya tidak menjaga ya nilai-nilai yang benar
ketika mereka tinggal di Sodom dan Gomora. Akhirnya apa, saudara-saudara? Lahir keturunan ular beludak ini, saudara-saudara, yang betul-betul menyusahkan bangsa Israel, bangsa Moab, dan bangsa Amon. Ini keturunan yang lahir dari cici dan ade. Oh, saudara lihat di kanan atas, saudara. Ya, saudara-saudara. Hofni dan Finehas itu imam, saudara-saudara. Tapi mereka gila, saudara-saudara. Main judi, main perempuan. Lakukan hal-hal yang najis. Bahkan di bait suci. Hofni dan Finehas tuh anaknya siapa ya? Anaknya Imam Eli, saudara-saudara. Kenapa begitu? Karena Imam Eli nggak berani tegur. Oh, saudara lihat gambar di bawah sebelah kanan, saudara. Ini keluarganya Daud, Bapak Ibu. Keluarganya Daud itu hancur. Daud memang orang pilihan Tuhan. Tentu secara pribadi, Daud ya memiliki hubungan yang intim, dia mengalami pertobatan. Tapi saudara, dia gagal untuk menjaga keluarganya. Sepupu dengan sepupu, saudara-saudara lihat. Ribut besar gara-gara salah satu sepupu diperkosa. Kakaknya yang diperkosa, bunuh yang memperkosa. Saudara-saudara, Absalom itu memberontak terhadap Daud. Istrinya Daud, dibayangin nih, istri, tentu bukan mamanya, karena istrinya beberapa, diperkosa oleh Absalom. Ya, saudara-saudara. Putra mahkota kerajaan Daud bukan lahir dari istri yang sah. Dari Abigail, saudara-saudara. Salomo. Salomo punya anak Rehabeam, Yerobeam. Itu pecah. Dan akhirnya kerajaan Israel terpecah menjadi dua. Kenapa, Bapak Ibu? Karena tidak menjaga keluarga. Nah, dari sini, saudara-saudara, mari kita mulai merenungkan. Keluarga itu perlu kita jaga. Saudara-saudara, ini bukan tugas Bapak. Ya, ini bukan tugas suami, tugas bersama. Saling melengkapi. Kalau enggak, saudara-saudara, saudara akan kehilangan damai sejahtera. Saya mengganti kata bahagia ya dengan damai sejahtera. Ya, saudara-saudara, bahagia ya bahasa relatifnya lah. Damai sejahtera, saudara-saudara. Ini ada kedamaian, ada sukacita dalam keluarga. Itu akan hilang. Saudara punya uang banyak sebanyaknya. Punya keluarga yang punya prestasi yang banyak, yang keren. Tapi kalau saudara kehilangan kesukacitaan, rasa joy yang full ya, saudara-saudara. Saudara nggak ada berarti apa-apa. Banyak saudara-saudara, bapak dan ibu akhirnya kecewa. Karena apa? Karena anaknya ternyata gagal. Anaknya menikah dengan orang yang tidak seiman, atau akhirnya meninggalkan atau lakukan sesuatu tindakan-tindakan yang betul-betul mengecewakan. Waduh, saudara-saudara, bertahun-tahun mendidik, merawat, bayi ditimang-timang, waduh, dijaga betul, kasih sekolah yang bagus. Tapi anak, saudara-saudara, punya hati, nggak punya pelayanan, nggak punya hati untuk melayani Tuhan, nggak peduli dengan jiwa-jiwa. Ya, kasar omongannya dengan orang tua. Saudara-saudara, tidak tahu berterima kasih seperti yang ditulis dalam 2 Timotius pasal yang ketiga. Banyak anak yang durhaka terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih. Next. Ya, tadi ini sudah kita baca ya. Ini jadi menjaga keluarga itu kehendak Tuhan. Saudara-saudara, bukan cuma tugas laki-laki atau bapak, ya, tugas semuanya. Ya, istrinya, ya ibunya, ya mertuanya, ya anaknya juga. Next. Nah, saudara-saudara, saya tutup dengan ini. Saudara, ada 3 hal penting yang saudara perlu lakukan apapun posisi saudara. Sebagai istri, suami, anak, orang tua, mertua, mantu. Ya, ini peran saudara. Bagaimana keluarga kita bisa jaga. Sehingga menjadi keluarga yang tetap kokoh, bahkan berhasil secara holistik, dan bisa berdampak. Yang pertama, saudara-saudara, next. Yang pertama adalah
start from us. Start from you. Mulailah dari saudara. Nggak bisa ini berkata, ya ini kan tugas suami. Nggak bisa, saudara-saudara. Wah, ini kan tugas mertua. Mantu ngomong, mertua ngomong, wah ini tugas mantu saya ini. Wah ini tugas bapaknya ini. Atau istri bilang, ini tugas bapaknya. Atau suami bilang, wah ini tugas ibunya. Nggak bisa. Saudara-saudara ingat ya, Lukas 6 ayat 31 berkata, dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Orang buta tidak dapat menuntun orang buta. Anak-anak kadang-kadang tidak dewasa. Disuruh dewasa sendiri. Not fair, saudara-saudara. Jadi kalau misalnya anak-anak, apalagi anak-anak masih SD atau teens, ya kadang-kadang mereka melakukan ada pelanggaran-pelanggaran atau youth. Ya anak udah kuliah, kadang-kadang mereka juga lakukan sesuatu yang keliru. Namanya juga anak-anak, belum mencapai kedewasaan penuh. Saudara-saudara, kita tidak bisa akhirnya marah, membabi buta, melakukan tindakan-tindakan yang di luar kontrol ya. Saudara lihat anak saudara, aduh jarang doa. Saudara sendiri doa Anda. Jarang baca Alkitab. Nah, anak saya agak pelit nih. Saudara suka berbagi atau enggak? Saudara-saudara. Ibu, lihat ya. Dan bapak, ya saya gabungin deh. Yang hidup baru dan senantiasa punya keintiman dengan Tuhan dalam ibadah, saat teduh rutin. Lihat ya, itu menciptakan kerinduan akan Allah dalam diri anak. Nggak bisa kita bahas sekolah minggunya kurang bagus ini nih, gereja ini nih, nggak bisa ngomong begitu. Anak-anak itu dia belajar, dia lihat apa yang ada di dalam bapak dan ibunya. Ibu, saya gabungin ya, dan ayah yang dermawan dan taat memberi persepuluhan, korban syukur, ya korban syukur kalau sembuh dia kasih korban syukur. Anaknya berhasil sukses, korban syukur. Wah, rukonya jadi, korban syukur. Senantiasa begini, ya, menciptakan anak yang mengutarakan kasihnya juga lewat pemberian. Ibu yang saling mengasihi dengan terbuka dan tanpa syarat, ya, menciptakan anak yang memiliki perasaan aman, mengasihi dan menghormati ayah dan ibunya, dan kelak ia juga akan setia kepada pasangannya. Ibu yang perbuatannya konsisten, kita ngomong, kita lakukan enggak? Cara menciptakan anak yang membangun penerimaan dalam dirinya. Ibu ya dan bapak dengar seksama kepada anak, menciptakan anak diri yang bagus. Nah, kadang-kadang kita mau ngomong ya, aduh nanti aja lah. Kadang-kadang kita mau, anak-anak mau ngomong sama kita, padahal dia cukup penting ini. Ada sesuatu yang dia sedang bingung, confused. Ada perubahan-perubahan terjadi dalam dirinya. Ada masa-masa dia ingin memilih teman hidup. Nanya sama bapak, ya udah sama lu no, sama mama. Seperti itu. Tidak ada punya waktu seperti itu. Wah, saudara-saudara, ini anak jadi tidak percaya diri. Ibu yang menepati janji dengan apa yang dikatakannya, menciptakan anak-anak yang setia dan bertanggung jawab. Ibu dan ayah yang mau mengakui kesalahan dan kegagalannya, ya, menciptakan anak-anak yang tidak menutup diri, tidak egois, punya rasa respek dan hormat. Ini yang pertama ya, saudara-saudara, wanita-wanita Tuhan, mulailah dari saudara. Nggak usah tunggu. Ya, saudara-saudara. Alkitab kan berkata, saling mendahuluilah kamu dalam memberi hormat. Ya, nggak usah tunggu. Waduh, suami saya seharusnya ini tugasnya. Nggak apa-apa. Saudara-saudara, lihat ya, satu kali kebenaran akan muncul seperti fajar. Saudara sedang menabur. Satu kali taburan baik ini akan saudara tuai. Next.
Yang kedua, saudara-saudara, saudara mesti menjaga dengan apa? Dengan doa. Jangan sepelekan ini, saudara-saudara. Ini senjata yang dahsyat luar biasa. Ini saya kasih satu ayat ya. Ini ayat powerful ya. Saya nggak tahu saudara-saudara sering dengar ayat ini enggak. Efesus 6 ayat 18 dan 19 ngomong begini. Berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya. Sorry, saudara-saudara. Salah satu di dalam roh berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku. Ini Paulus nih yang ngomong saudara-saudara. Jadi doa untuk saya ya. Coba seorang yang hebat. Paulus tuh hebat loh saudara-saudara. Dia berani berkata dibanding rasul yang lain. Atau saya ubah nih. Dibanding Petrus, dibanding Yakobus, dibanding Andreas, dibanding Zebedeus, dibanding Yohanes. Dia bilang begitu. Aku telah berkarya lebih besar. Aku telah bekerja lebih keras. Tapi bukan titik itu. Koma. Dia terusin. Tapi kalau aku ada sebagaimana aku ada seperti ini, itu karena kasih karunia Allah. Saudara, setengah dari kitab Perjanjian Baru itu tulisannya Paulus. Tapi seorang yang hebat begini, masih bisa ngomong begini, saudara-saudara. Doain saya ya. Doain saya ya. Ini keren. Bentuk kerendahan hati, tapi juga iman akan sesuatu yang dia katakan. Jadi Rasul Paulus ngomong begini, doa buat saya ya. Supaya jika aku membuka mulutku, lihat nih saudara-saudara, dikaruniakan perkataan yang benar. Dikasih karunia, ngomongnya mantap, ngomongnya benar, ngomongnya tajam, ngomongnya betul-betul sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu apa? Doain saya supaya saya dapat itu. Maksud saya, saudara-saudara, itu kekuatan doa. Kalau saudara lihat suami saudara, aduh, suami saya kurang pinter menurut saya nih, suami saya kurang pinter. Saudara jangan goblok-goblokin, parah nih suami gue nih. Saudara jengkel, saudara marah-marahin, gitu. Enggak, saudara doain. Supaya apa? Supaya suami saudara smart, lebih cerdas, lebih berhikmat. Ini juga kan berlaku buat anak-anak. Tidak semua anak-anak punya prestasi yang hebat seperti anak-anak yang lain. Saudara tidak perlu banding-bandingkan, nanti malah jadi minder. Kalau saudara lihat ada kekurangan anak, ya saudara-saudara, wah ini kayaknya kurang, ini smartnya kurang, kecerdasannya kurang, karunia-karunia ini, ya saudara jangan marahin, jangan berkeluh kesah, doain Bapa Sorga dalam nama Yesus. Minta Roh Kudus, Tuhan jamah Tuhan. Dia sedang belajar ini, dia sedang kursus ini, Tuhan biar kiranya Tuhan kursusnya semakin nyata, dia semakin expert. Begitu saudara-saudara. Atau saudara-saudara saya lanjutin ya, doa buat saya ya, kata Rasul Paulus. Supaya aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar agar dengan keberanian, lihat, yang kedua, doain saya supaya saya berani. Saya bisa saja ada beberapa orang takut. Mentalnya, ya orang bilang istilahnya mental tempe. Presentasi ini nih, ya aduh gimana ya. Belum bertanding udah, aduh gimana ya, takut kalah. Takut gagal, aduh aku berhasil nggak ya. Aduh, saudara-saudara. Kadang-kadang saudara-saudara perasaan-perasaan itu menguasai orang dan akhirnya bisa gagal. Nah kalau misalnya saudara lihat suami saudara mungkin, mertua saudara, anak saudara, kayaknya nggak punya keberanian. Saudara nggak usah marah-marahin atau bangkit-bangkitin. Dasar keluarga lu memang begitu. Dari dulu gue lihat. No, saudara-saudara. Tapi saudara-saudara masuk di dalam kamar, doakan, Tuhan, suami saya memang ada masalah dengan mentalnya. Kadang-kadang kurang berani, anak saya, tuh ada mertua saya. Oh Tuhan, jamah Tuhan, dalam nama Yesus. Supaya dia apa? Memiliki keberanian. Yang ketiga, yang terakhir. Bagaimana kita bisa menjaga keluarga kita? Mempraktekkan karunia Roh Kudus, saudara-saudara. Terutama karunia nubuat. Mungkin saudara berkata, oh apa saya bisa bernubuat Pak? Apa? Yang saya mau kasih tahu begini ya, nubuat itu ada dua ya. Yang satu itu foretelling, ini bicara tentang
3 bulan yang akan datang terjadi kerusuhan, aduh 2 bulan yang akan datang akan terjadi ini. Nah, itu juga nubuat. Ya, saudara-saudara, kita tinggal uji dan tunggu waktunya. Tapi ada yang sifatnya foretelling. Ya, pada saat itu. Nah, ini yang dimaksud di dalam 1 Korintus 14. Lihat ya, saya baca ayat 1 dan ayat 3. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia profesi, profetik, karunia bernubuat. Lihat ya, karunia bernubuat itu seperti ini. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia. Isinya apa? Ia membangun. Hari-hari ini pandemi membuat banyak kesusahan. Ada dampak dominonya. Banyak orang melutut mulai goyah. Bukan cuma sakit sendi, bukan maksud saya. Ada ya seperti semangat runtuh, apa. Itu perlu dibangun. Ini bisa saja suami saudara. Usaha udah susah, aduh kadang-kadang udah putus asa, mau ngomongin banting setir ini, usaha ini, kadang-kadang udah ada keraguan, semangat udah mulai runtuh. Itu saat-saatnya suami istri ya datang, Pak jangan khawatir Pak, kita punya Tuhan. Ya, mari diskusi. Kita percaya kalau kita nggak putus asa, kita mengambil bagian kita, maka akan terjadi seperti ini. Ini orang perlu, saat-saat ini perlu dibangun. Tapi bisa saja saudara-saudara bukan membangun. Lihat ya, siapa yang berkata-kata bernubuat, ia membangun. Lalu apa yang kedua? Menasehati. Kadang-kadang anggota keluarga kita bisa melakukan kekeliruan kan? Anak, sepupu, mertua, mantu, ya dengan hikmat, dengan roh lemah lembut, kita bisa menasehati. Sepertinya kayaknya kurang tepat kalau kamu lakukan ini. Dampaknya akan terjadi seperti ini. Coba kamu akan lihat. Coba kita berpikir, ini akan terjadi seperti ini, akan buruk seperti ini. Kita nasihat. Kayaknya kamu harus apa? Harus ampuni. Kalau kamu simpen dendam terus, nggak bisa mengerjakan masalah dengan baik. Kita nasihati, saudara-saudara. Dan yang ketiga, isi nubuatan itu apa? Menghibur. Banyak orang berduka, ditinggalkan suami, ditinggalkan keponakan, ditinggalkan mertua, banyak orang meninggal dunia, banyak orang disakiti, berduka, saudara-saudara. Hari-hari ini, saudara-saudara, orang mungkin ya tidak butuh khotbah yang hebat-hebat. Ya, saudara, jadi teman, mendengar keluh kesah, lalu mulai menghibur. Ya, Tuhan tidak pernah tinggalkan. Kalau Dia tinggalkan kamu, ya Tuhan tidak pernah tinggalkan. Tuhan akan kirim malaikat, Tuhan akan kirim penjaga, Tuhan akan mengirim saudara-saudara yang lain, saudara seiman. Saudara-saudara, hari-hari ini banyak orang mengalami hal-hal yang seperti ini. Kalau ini kita praktekkan, saya percaya saudara-saudara, keluarga kita akan terjaga. Keluarga kita akan terhindar dari kehancuran. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mari Bapak Ibu saudara-saudara, kita renungkan firman Tuhan sebelum saya mengakhiri dengan doa. Mari kita tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Kalau kami boleh beribadah, kami tahu persekutuan kami dengan Tuhan tidak pernah sia-sia. Tuhan, hari ini kami mau merenungkan firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, ada banyak orang dengar firman Tuhan tidak dapat apa-apa. Kenapa? Karena tidak renungkan. Dan terutama tidak lakukan. Saya ajak saudara-saudara renungkan. Mari introspeksi. Adakah di antara saudara-saudara yang siang hari ini dengar firman Tuhan, dan engkau merasa dengan rendah hati dan jujur berkata, hari-hari ini keluarga saya sedang goncang, sedang goyah. Ada perselisihan, ada salah paham, ada duka, ada luka. Namun hari ini aku tahu firman Tuhan berbicara secara khusus buat saya. Saya dikasihi Tuhan dan firman Tuhan ini bukan untuk orang lain. Ini firman Tuhan buat saya. Bolehkah saudara taruh tangan saudara di dada? Ya, saudara-saudara yang kelihatan wajahnya maupun yang tidak kelihatan wajahnya. Saya percaya Tuhan mau jamah saudara. Taruh tangan saudara di dada, saya mau berdoa buat saudara. Bapa dalam nama Yesus, hamba berdoa buat setiap umat-Mu Tuhan. Wanita-wanitanya Tuhan yang hadir hari ini. Yang mendengar sabda-Mu Tuhan dan mengerti bahwa mereka dikasih Tuhan dan firman ini buat mereka Tuhan jamah dalam nama Yesus.
Yesus. Kalau selama ini peran mereka terlalu sedikit atau bahkan tidak pernah, Tuhan, jamah supaya mereka mengambil perannya untuk saling membantu, terutama untuk menjaga keluarga mereka. Menjaga Tuhan, lewat keteladanan, menjaga lewat doa Tuhan, menjaga lewat karunia-karunia sehat Tuhan, supaya betul-betul Tuhan boleh tetap ada dalam keluarga. Terima kasih Bapa. Terima kasih Terus berbahagialah orang yang dengar firman Tuhan, merenungkannya dan melakukannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, saya akan kembali. Tuhan, terima kasih Bapak Pendeta John Max untuk pelayanannya. Ya Tuhan, terus berkati berlimpah-limpah. Haleluya. Dan untuk pengumuman, saudara, itu dan kita dilayani oleh Bapak Ikhwan Cahyadi. Selanjutnya, untuk Sunday service, live streaming, itu akan diadakan pukul 10 pagi di channel YouTube City of Love. Seperti luar biasa yang tanggal 7 Desember minggu depan di Selasa dan akan di 11 pagi undang kita wanita-wanita Tuhan, kita boleh mengundang saudara-saudara, teman-teman dekat, sahabat untuk bergabung di Women of Love di ITM dan juga di Sunday Service. Haleluya. Dan kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi siang hari ini, saudara. Haleluya. Segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagimu, hanyalah untukmu. Segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapanmu, Tuhan. Katakan sekali lagi, segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagimu, hanyalah untukmu. Segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapanmu, Tuhan. Kini ku persembahkan di hadapanmu, Tuhan. Sekali lagi katakan, kini ku persembahkan, kini ku persembahkan di hadapan. Katakan Yesus, Yesus. Saya atas nama Woman of Love menyampaikan terima kasih banyak buat Pak John Max, buat Jus, sangat berarti setiap kami di Woman dan keluarga, bahkan juga memberkati pelayanan Pak John Max dan keluarga. Nah, para wanita Tuhan, mungkin saya kembali besok malam kita akan dilayani Pak Ikhwan, kita akan melanjutkan tentang mental health series. Jadi besok dengan judul Parenting with Love. Saya percaya dari rumah kita bisa jadi berkat di dalam rumah atau keluarga juga bisa menjadi sumber di mana kita mengalami tekanan atau sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita. Karena itu kita besok akan belajar kembali bagaimana kita menjadi orang tua, bahkan kalau kita sebagai anak pun bagaimana kita juga belajar di mana ada kasih di dalam setiap rumah tangga. Karena itu semua malam melalui Zoom yang dilayani oleh Pak Ikhwan yang ahli dalam bidang ini. Nah, mulai besok juga kita akan mulai puasa, ya ada puasa yang kita akan adakan, masing-masing bisa melakukan puasa
dengan sesuai dengan tuntunan Tuhan masing-masing dari mulai tanggal 1 Desember sampai tanggal 24 Desember. Jadi 1 hari sebelum Natal kita akan ada puasa. Dan satu pengumuman lagi, kita City of Love akan merayakan Natal tanggal 12 Desember. 12 bulan 12, tanggal 12 hari Minggu, kami semua pengerja, pelayan akan berkumpul merayakan Natal di gereja sama-sama on-site, tetapi jemaat akan mengikuti melalui YouTube channel kami. Jadi kami akan melakukan ibadah hybrid, dari yang pengerja semua bersama-sama secara live, tapi juga akan disiarkan dari jemaat akan mengikuti secara online. Itu aja tambahan pengumuman. Mari kita akan tutup dalam doa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk pesan firman Tuhan. Berkati Pak John Max dan keluarga, berkati pelayanannya, gereja yang digembalakan, terus Kau menyertai, selalu sehat, selalu aman dalam bulan Tuhan. Semua wanita Tuhan, kami percaya kami adalah orang-orang yang dikasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus akan menuntun kami. Kami sebagai penolong buat suami kami sebagai tiang doa dalam keluarga kami. Biar setiap kami Tuhan memiliki satu kedewasaan rohani sebagai wanita-wanita Tuhan yang luar biasa. Bahkan kalau ada kami mungkin belum menikah pun Kau mempersiapkan kami untuk menjadi seorang gadis yang bijaksana, yang kudus, yang berkenan, bahkan kami siap nanti untuk masuki pernikahan. Terima kasih Bapa untuk semua yang telah mengikuti Woman of Love. Kami percaya firman Tuhan bukan hanya kami dengar, tapi ini kami mau renungkan dan lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami boleh selesai dan kami mau terima berkat daripada-Mu. Mari angkat dua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat, kasih yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus serta bersama-sama Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita semua dan permai bahkan untuk selamanya. Mari semua yang percaya dan diberkati katakan amin. Sampai ketemu di ibadah City of Love Church, baik Woman of Love dan juga ibadah tengah minggu dan ibadah hari Minggu. Dan juga salam sehat selalu, Tuhan Yesus Kristus menyertai selalu.